darkness. Annyeonghaseyo, Cinkudel yang artinya halo kawan-kawan, bagaimana kabar Anda? Gimana? Selangkangan mulus. Kembali lagi bersama saya Pandela di sini. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre trailer yang dirilis pada tahun 2008 berjudul Eden Lake. Film ini dibintangi Michael Fassbender yang pernah jadi Magneto muda di film X-Men. Ada Kelly Larry yang jadi tunangan Westband di film Sherlock Holmes. Pada awalnya saya sempat pesimis dengan film ini yang terlihat seperti film drama trailer remaja biasa. Namun saat melihat Michael Fassbender yang main, saya mencoba menonton dan filmnya pun sangat menarik. Sebelum memulai videonya, kencang-kencang cut, siapkan Amer Dano, film pun dimulai. Intro. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jenny, yang mana dia bekerja sebagai seorang pengasuh di sebuah tempat penitipan anak. Saat pulang, Jenny pun dijemput oleh kekasihnya yang bernama Steve, dan ini orangnya, di mana mereka merencanakan untuk liburan bersama di danau di desa terpencil yang jaraknya tidak begitu jauh. Singkat cerita, mereka pun terlihat sudah sampai di danau tersebut dan langsung menikmati indahnya alam dengan rebahan tepat di tepian danau. Namun liburan mereka sepertinya tidak menyenangkan karena ada sekelompok remaja yang menyetel musik dengan sangat keras dan seekor anjing yang bolak-balik menghampiri Jenny. Steve pun memutuskan untuk menegur mereka, namun para remaja tersebut malah berkata-kata kasar dengan gaya soknya. Hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Steve dan Jenny pun memutuskan untuk bermalam di sana dengan mendirikan tenda sekaligus merasakan pengencerotan di alam terbuka. Aduh. Esok paginya mereka pun mandi junub bersama di air danau yang dingin. Hingga saat mereka akan pulang, Steve pun dikejutkan dengan hilangnya kunci mobil yang ternyata sudah diambil oleh anak-anak bandel itu dan membawa mobilnya kabur entah kemana. Tak punya pilihan lain, Steve dan Jenny pun memutuskan untuk berjalan kaki. Hingga saat malam tiba, mereka berdua melihat anak-anak tersebut yang sedang berpesta sambil meminum Coca-Cola. I don't care what you're up to here. Where's my fucking car? I've got no idea, mate. Dengan cepat Steve pun menghampiri mereka dan meminta kunci mobilnya dikembalikan. Namun anak-anak kurang ajar tersebut malah menodongkan sebilah pisau yang membuat mereka terlibat perkelahian. Saat si anjing akan ikut menyerang, Steve pun tak sengaja melukai si anjing tersebut dengan pisau yang telah direbutnya. Dan ternyata anjing tersebut adalah milik ketua kelompok itu yang bernama Brad, dan ini orangnya. Nah, si anjing harus tewas, di mana Steve meminta maaf atas ketidaksengajaannya tersebut. Namun, Brad yang sudah kepalang emosi memutuskan untuk melakukan hal buruk kepada Steve dan Jenny. Dengan cepat Steve dan Jenny pun naik ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Namun anak-anak itu ternyata pantang menyerah, di mana mereka melempari batu yang membuat Steve kehilangan konsentrasi dan harus terjebak di akar pohon. Dengan keadaan itu, Steve menyuruh Jenny untuk bersembunyi sampai situasi benar-benar aman. Namun apa yang terjadi, anak-anak bandel tersebut membawa Steve dan mengikatnya kemudian menyiksanya bergiliran.
dan di mana tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan remaja pada umumnya. Melihat hal itu, Jenny pun menghubungi 911 di mana ponselnya ternyata terkoneksi dengan ponsel milik Steve yang dipegang oleh si Brett, di mana akhirnya Jenny ketahuan dan dikejar oleh mereka semua. Beruntung sebagai seorang pengasuh yang terbiasa ucing-ucingan dengan anak kecil, Jenny berhasil mengelabuhi mereka dan bersembunyi dengan baik. Yang tanpa mereka sadari, Steve sudah kabur dan lolos dari ikatannya. Dengan sebatang besi, Steve pun bersembunyi dan hampir saja melukai Jenny. Namun dengan cinta dan kasih sayang yang mereka miliki, Jenny pun membantu Steve bersembunyi di sebuah gubuk reot. Namun tak lama muncul Brett dan kawan-kawan yang membuat mereka berdua panik. Sebuah keberuntungan kembali terjadi berkat profesinya sebagai seorang pengasuh anak, di mana Jenny terpaksa mengajak Steve untuk bersembunyi di dalam air, yang tentu saja akan membuat perih dan sakit pada luka di tubuh Steve. Setelah dirasa aman, Jenny pun meletakkan Steve di semak-semak, sementara dia akan mencari bantuan. Namun lagi-lagi Brett dan kawan-kawan pun berhasil menemukan Jenny, di mana kali ini mereka bertindak lebih sadis dengan mengikat mereka berdua lalu menyiramnya dengan bensin dan bermaksud untuk membakar mereka berdua hidup-hidup. Anjing, para pisan ini mah goblok. Paige, get filming. Oh, look at you. Dan walaupun Steve seorang mutan yang mampu mengendalikan medan magnetik dan bersahabat dengan Profesor X, dia pun tak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya saat ini mustahil dia bisa kabur. Karena ikatannya terbakar, Jenny pun berhasil lolos dan kabur dari mereka. Namun yang membuat Jenny sangat terpukul adalah kematian Steve yang tidak seharusnya terjadi. Jenny kemudian bersembunyi di dalam tempat sampah yang sangat bau hingga Brett dan satu kawannya tidak mengecurigai hal itu sama sekali. Saat keluar, Jenny akhirnya menerima sebuah fakta. Walau mereka semua masih di bawah umur, tapi tindakannya benar-benar sudah di luar batas dan kini tiada lagi rasa kasihan kepada mereka. Tak lama muncul salah satu dari komplotan Brett, yang sebenarnya bocah tersebut seorang penakut yang tidak ingin terlibat dalam ide buruk ini. Namun karena Jenny yang sempat melihat dia ikut menyiksa Steve, Jenny pun menusukkan sebuah pecahan kaca pada lehernya yang membuat bocah itu tewas saat itu juga. Saat malam tiba, Brett dan kawan-kawan pun menemukan jasad si bocah tadi sudah terbujur kaku, di mana salah satu temannya hendak untuk menelpon polisi. Namun hal itu mendapat kecaman dari Brett yang langsung memukul dan menginjak kepalanya berkali-kali hingga dia meninggal dunia. Sementara itu Jenny akhirnya sampai di jalan raya dan menemukan seorang pengendara lokal yang ternyata adalah sepupu si Brett. Alright, just get in the car. Saat melihat Brett datang, Jenny pun dengan cepat mengambil alih kemudi dan kabur dari sana, di mana dia sempat menabrak seorang gadis yang merupakan anggota dari komplotan si Brett yang membuatnya tewas seketika. Dirasa sudah lolos, Jenny pun mengalami kecelakaan saat ada sebuah mobil yang tak sengaja menabraknya hingga membuat Jenny masuk kawasan rumah dan menabrak mobil yang terparkir. Dan faktanya orang-orang itu adalah orang tua dari anak-anak bandel tersebut, di mana Jenny tidak sengaja justru malah masuk kembali kepada situasi yang tidak aman. Dan benar saja, saat mereka menolong Jenny untuk membersihkan diri, muncullah Brett yang mengatakan bahwa Jenny sudah membunuh teman-temannya tanpa menceritakan kronologi yang sebenarnya.
Bukannya tak berbuat apa-apa, Jenny pun berusaha menjelaskan semuanya. Namun dengan status Brad yang masih anak-anak, orang tua anak-anak tersebut pun tentu tidak mempercayainya bahwa anak-anak mereka akan tega melakukan hal-hal keji seperti itu. Hingga salah satu orang tua terlanjur menelpon polisi, ayah dari si Brad menyuruh Brad untuk masuk kamar. Sementara dia dan teman-temannya akan membunuh Jenny di kamar mandi dan menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh anak-anaknya. Brad sendiri menghapus semua rekaman video saat mereka sedang menyiksa Steve, di mana itu merupakan satu-satunya barang bukti yang bisa membuktikan bahwa Brad dan kawan-kawannya bersalah. Dan nampaknya sang sutradara ingin ending yang membuat penonton emosi dengan membiarkan Abigail tetap hidup dan membuat protagonis kita kalah dalam film ini. Tamat, ending yang benar-benar membuat kita emosi. Secara keseluruhan ceritanya cukup menarik dan cukup membuat adrenalin saya pribadi terpacu. Bisa nggak sih membuat film yang endingnya puas kayak film Korea yang berjudul I Saw the Devil, dimana penjahatnya berkali-kali disiksa, dilepaskan hingga akhirnya dieksekusi. Itu tuh baru dapat gregetnya. Saya Pandela, sampai jumpa.